belajar bersama Bu An. Patut kita bersyukur kepada Tuhan anak-anak, karena pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu dalam pembelajaran matematika. Materi ini untuk anak-anak ibu yang kelas 8, bab 6 statistika, pemusatan data anak-anak. Kita akan belajar tentang rata-rata. Ada di halaman 269 sampai dengan 274. Baik, ibu langsung membahas. Pembelajaran 3, rata-rata anak-anak. Ayo bereksplorasi, perhatikan kembali data berikut ini. Kita cermati diagram batangnya anak-anak. Diagram batang tersebut menggambarkan pasien COVID-19 yang sembuh dari 5 provinsi di Indonesia. Berapakah nilai rata-ratanya? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, coba lakukan langkah-langkah berikut ini. Langkah pertama, data yang ada di diagram batang diubah dalam bentuk tabel seperti berikut ini. Baik, kita cermati tabelnya. Untuk nomor 1 ini Provinsi Riau, jumlah pasien sembuh 147.475. Yang kedua Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Utara, jumlah pasien yang sembuh sesuai diagram batang 153.755. Yang ketiga Provinsi Bali, jumlah pasien yang sembuh 160.328. Yang keempat Provinsi Jawa Barat, pasien yang sembuh 1.129.758. Dan yang kelima DKI Jakarta, pasien yang sembuh 1.357.210. Jumlah totalnya ini adalah 2.948.526. Kita diminta untuk menentukan rata-ratanya anak-anak. Rata-rata ini jumlah seluruh data ini tadi, jumlahnya 2.948.526 dibagi dengan banyak data. Banyak datanya ada 5 anak-anak di sini. Maka dibagi 5 hasilnya adalah 589.705,2. Karena ini orang anak-anak maka tidak dalam bentuk desimal, sehingga karena 2 dibulatkan ke bawah menjadi 589.705. Ibu tulis di sini rata-ratanya 589.705. Langkah kedua, jumlahkan semua data tersebut, bagilah dengan banyak data. Dalam hal ini karena ada 5 provinsi maka banyak, ada 5 ini harusnya banyak data. Ada 5. Hasil dari pembagian tersebut menunjukkan nilai rata-rata dari pasien yang sembuh COVID-19 untuk 5 provinsi, yaitu sebesar 589.705 pasien. Nilai rata-rata dari data pada tabel tersebut menunjukkan bahwa memiliki nilai keseimbangan di antara data yang ada. Rata-rata menunjukkan titik keseimbangan dari semua data. Dengan demikian, untuk menentukan pemusatan data yang paling baik adalah dengan menggunakan rata-rata. Agar kalian memiliki keterampilan dan pemahaman yang baik dalam mencari rata-rata dari suatu data, coba lengkapi tabel berikut ini. Ayo berkomunikasi anak-anak. Untuk menentukan nilai rata-rata, coba diskusikan dengan teman-teman kalian untuk melengkapi tabel berikut. Baik, kita cermati data dalam kehidupan sehari-hari. Dalam tabel, Pak Burhan mempunyai 2 putra yang berumur 8 tahun dan 6 tahun. Berapa rata-rata umur kedua putra Pak Burhan? Datanya ada 2, yaitu 4 dan 8. Di sini banyak data, ada 2. Cara menghitung rata-ratanya 4 ditambah 8 dibagi 2. 12 dibagi 2 sama dengan 6. Kesimpulannya rata-rata umur putra Pak Burhan adalah 6 tahun. Yang kedua, ukuran sepatu 4 siswa adalah 39, 41, 41, dan 43. Berapa rata-rata ukuran sepatu keempat siswa tersebut? Berarti datanya adalah 39, 41, 41, 43. Dan 43 banyak datanya ada 4. Cara menghitung rata-rata berarti 39 tambah 41 tambah 41 tambah 43 dibagi banyaknya data 4. Sama dengan 164 dibagi 4 sama dengan 41. Kesimpulannya, rata-rata ukuran sepatu keempat siswa adalah 41. Lanjut, penjualan sepeda motor dari dealer adalah Senin 12, Selasa 15, Rabu 9, Kamis 18,
Jumat 16, Sabtu 20. Berapa rata-rata sepeda motor yang terjual dalam sepekan? Baik, datanya berarti 12, 15, 9, 18, 16, 20. Banyak datanya ada 6 anak-anak. Cara menghitung rata-ratanya ada di sebelah kanan. 12 ditambah 15 ditambah 9 ditambah 18 ditambah 16 ditambah 20, selanjutnya dibagi 6 sama dengan 90 dibagi 6 sama dengan 15. Jadi rata-ratanya 15 anak-anak. Lanjut, pasien COVID-19 yang sembuh setelah dirawat di rumah sakit selama 10 hari terakhir adalah 12 orang, 15 orang, 10 orang, 17 orang, 14 orang, 19 orang, 17 orang, 24 orang, 20 orang, dan 25 orang. Tentukan rata-ratanya. Berarti datanya 12, 15, 10, 17, 14, 19, 17, 24, 20, 25. Banyak datanya ada 10. Ini cara menghitung rata-rata di sebelah kanan. 12 tambah 15 tambah 10 tambah 17 tambah 14 tambah 19 tambah 17 tambah 24 tambah 20 tambah 25 dibagi 10 sama dengan 173 dibagi 10 sama dengan 17,3. Karena ini adalah orang, anak-anak manusia itu tidak bisa dalam bentuk desimal, maka karena 3 ini 0,3 dibulatkan menjadi 17,3-nya menjadi 17 anak-anak, karena ini orang tidak mungkin dalam bentuk desimal. Kesimpulannya, rata-rata pasien COVID-19 yang sembuh setelah dirawat adalah 17 orang. Lanjut, hasil ulangan harian matematika siswa kelas 8 adalah sebagai berikut. Ini 60 ada 2 orang, frekuensinya 2, 65 3, 74, 75 8, 80 10, 85 6, 94, 95 2, dan yang nilainya 100 frekuensinya ada 1 orang. Datanya berarti ditulis semua seperti ini. 60 60, 65 65 65, 70 70 70 70, 75 75 75 75 75 75 75 75 75 80 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
80, 80, 80, 80, 85, 85, 85, 85, 85, 85, 90, 90, 90, 90, 95, 95, 100. Banyak datanya ada 40 anak-anak. Ini kalau dijumlah ada 40. Cara menghitung rata-rata di sebelah kanan ini Ibu kita kalikan 60 kali 2 120, 65 kali 3 195, 70 kali 4 280, 75 kali 8 600, 80 kali 10 800, 85 kali 6 510, 90 kali 4 360, 95 kali 2 190, 100 kali 1 100. Kalau dijumlah ini tadi banyak datanya 40, jumlah seluruh datanya di sini nilai datanya adalah 3155. Rata-ratanya berarti jumlah seluruh nilai data 3155 dibagi 40 sama dengan 78,875. Karena ini rata-rata berarti bisa dalam bentuk desimal. Ini Ibu bulatkan di satu angka di belakang koma, 7 pembulatannya ke atas, ini perseratusan menjadi 78,9 anak-anak. Jadi Ibu langsung tulis di sini 78,9. Berdasarkan tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk mencari nilai rata-rata dari suatu data dengan menjumlahkan nilai semua data dan membagi dengan banyak data, atau dapat ditulis dengan rata-rata sama dengan jumlah data dibagi dengan banyak data, atau mean ini dilambangkan dengan X bar sama dengan X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah dan seterusnya ditambah Xn per N. Kalian sudah bisa mencari rata-rata dari suatu data. Selanjutnya, bagaimanakah menentukan rata-rata dari suatu data yang cukup banyak? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kalian dapat melakukan langkah-langkah berikut. Lanjut ke materi Ayo Mencoba anak-anak. Hasil ulangan harian matematika siswa kelas 8 adalah sebagai berikut. Ini ada 30 siswa anak-anak.
Bagaimana cara yang lebih efektif untuk menentukan rata-rata data tersebut? Kalau kalian menjumlahkan semua data yang ada dan membagi dengan banyak data, tentu cara ini kurang efektif dan cukup lama. Untuk menentukan rata-rata dari data tersebut akan lebih mudah dan efektif jika dikelompokkan berdasarkan nilai yang sama dan dihitung banyak data yang sama seperti tabel berikut. Jika data 75 ada 2, maka pada kolom tulis ditulis 2. Tentukan berapa banyak data yang sama untuk yang lainnya. Baik Ibu bahas anak-anak, sekarang ini sudah ada tabel untuk nilai, tulis dan juga jumlah. Nilai 75 ada 2, ini Ibu coret dulu. 1, 2, kita cocokkan. Nilai 80 ada 5, ini 1, 2, 3, 4, 5. Ini terusnya 1, 2, 3, 4 yang miring 1 berarti 5. 85. Ini ada 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini 7, 8. Ini 5 tambah 3, 8. 90. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ada 10 anak-anak. 95 ada 1, 2, 3, 4 ada 4 dan 100 ada 1 di sini. Untuk selanjutnya banyaknya data yang sama dinamakan frekuensi. Nih, nilai 75 frekuensinya 2. 85, 85 8, 90 10, 95 4, 100 1. Untuk menentukan nilai rata-rata data yang ada frekuensinya dengan cara mengalihkan data dengan frekuensinya. Baik, kita isi tabelnya. 75 kali 2 150, 80 kali 5 400, 85 kali 8 680, 90 kali 10 900, 95 kali 4 380, 100 kali 1 100. Ini frekuensinya, jumlahnya ada 30. Siswa data dikali frekuensi 2610. Rata-ratanya 2610 dibagi 30 sama dengan 87. Jadi rata-rata nilai ulangan harian matematika siswa kelas 8 adalah 87. Berdasarkan dari contoh tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk menentukan rata-rata dari suatu data yang cukup banyak dapat digunakan dengan cara menjumlahkan hasil kali antara data dengan frekuensinya, setelah itu dibagi dengan banyak data yang ada. Dalam bentuk umum dapat ditulis X bar sama dengan F1 X1 ditambah F2 X2 ditambah dan seterusnya ditambah FI XI per F1 ditambah F2 ditambah dan seterusnya ditambah dengan ini FI anak-anak, ini harusnya FI. Ayo berpikir kreatif anak-anak. Soal nomor 1, apakah mungkin kumpulan data memiliki modus dan median yang sama? Jelaskan jawabanmu. Baik, Ibu bahas tuh. Soal ke-1 mungkin contoh datanya adalah 4 4 5 5 5 6 7. Kalau kita cermati, ini modusnya nilai yang paling sering muncul 3 kali adalah 5. Berarti modusnya 5, mediannya adalah nilai tengah setelah data diurutkan. Ini data sudah urut 4, 4, 5, 5, 5, 6, 7. Ini cara mudahnya Ibu. 1, 1, 2, 2, 3, 3. Nih di tengah tepat ada 1. Modusnya 5, mediannya sama 5 anak-anak. Jadi modus dan median sama. Ini contoh saja, masih banyak contoh yang lain. Ke pertanyaan kedua anak-anak, apakah mungkin kumpulan data memiliki nilai rata-rata, modus, dan median yang sama? Coba jelaskan jawaban kalian. Baik, mungkin contoh datanya adalah 3, 4, 5, 5, 5, 6, 7. Ini mudah saja anak-anak. Rata-ratanya berarti 3 ditambah 4 ditambah ini berarti rata-rata. Rata-rata atau mean anak-anak sama dengan 5. Nah, ditambah 5 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 6 ditambah 7. Cermati, banyak datanya ada 1, 2, 3, ada 7. Ini sama dengan 10
10, 20, 35 dibagi 7 sama dengan 5. Rata-ratanya 5. Modusnya nilai yang paling sering muncul yaitu 5, 3 kali muncul. Medianya adalah di sini 3, 4, 5, 5, 5, 6, 7. Ibu coret dari kiri kanan. 1, 1, 2, 2, 3, 3. Ini modusnya sudah ketemu 5. Medianya 5 maksud ibu. Jadi ini mungkin anak-anak modus, median, rata-rata sama. Ini masih contoh saja, masih banyak contoh yang lain anak-anak bisa membuat sendiri. Baik, ibu sudah selesai membahas materi ini. Terima kasih anak-anak sudah menonton. Semoga ini bermanfaat, membantu anak-anak belajar. Terima kasih.